Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dimanapun kita berada, berjumpa kembali dengan saya pribadi, Ustadz Dr. Yulian Azhari, SOSI SHMH. Dalam hal ini kita akan membahas yaitu sifat-sifat yang mulia, karakter yang mulia pada Bella dan Ciki Fauzi. Ini Ananda ini sangat hebat dan istimewa karena dapat mengikuti jejak sang ibu almarhumah Profesor Dr. Marissa Haque. Siapa sangka Ciki Fauzi itu ternyata sebagai pembuat animasi film Ipin dan Upin. Film ini sangat besar dan sangat terkenal di jagat raya. Mulai dari orang-orang kecil sampai remaja, bahkan orang dewasa sangat mengagumi film Ipin dan Upin ini. Dan juga mereka berkuliah di Universitas Indonesia, menekuni ilmu bidang politik. Hebat luar biasa. Nah, ini sebagai contoh kita generasi muda bahwa janganlah kita berpangku tangan, hanya berdiam diri saja, tidak berusaha yang terbaik buat negeri kita. Saudara kita, Bella dan Ciki Fauzi ini merupakan salah satu sosok anak generasi milenial yang dapat kita tiru, kita ikuti, yaitu kegiatan-kegiatan mereka. Kita ikuti prestasi-prestasi mereka. Mereka seorang ilmuwan dan sebagai politik juga, sebagai cendekiawan, dan sebagai akademisi, bahkan juga sebagai aktris dan penyanyi. Nah, ini yang semua mereka lakukan hal-hal yang sangat positif yang bermanfaat buat anak negeri ini. Kita dapat dikatakan warga yang baik apabila dalam kehidupan kita sehari-hari yaitu selalu bergelimang dengan kegiatan-kegiatan positif. Kegiatan-kegiatan yang ada manfaatnya, apalagi hal-hal yang seperti ini sangat bermanfaat buat mengisi kemerdekaan negara kita yang tercinta ini, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hadirin yang berbahagia, marilah kita apapun yang diperbuat oleh anak negeri ini, kita tiru, diikuti, apalagi itu hal yang positif. Kalau yang negatif kita tinggalkan. Kita ambil yang baik-baik. Itu baru dikatakan warga negara yang sangat mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena mengapa generasi yang ada pada saat ini terlena dengan untuk berbuat kebaikan. Kalau mendengar informasi-informasi yang negatif, itu banyak sekali followernya. Mencintai sekali kegiatan-kegiatan yang berupa kegiatan negatif. Tetapi kalau kegiatan yang keilmuan, kegiatan-kegiatan positif itu generasi muda ya kurang peminatnya. Nah, ini yang harus diklarifikasi. Kita introspeksi diri kepada diri kita, keluarga kita semua, kenapa hal ini terjadi. Jadi minat untuk belajar, minat untuk berkarya hal-hal yang positif,
minat untuk membaca itu sangat minim sekali yang ada pada generasi milenial. Malas sekolah, malas kuliah, semua serba ketakutan. Kuliah ketakutan nanti patah di tengah jalan. Sekolah begitu juga, bekerja serba ketakutan. Jadi orang-orang yang selalu serba ketakutan, takut salah, takut tidak selesai. Nah, ini adalah perbuatan-perbuatan yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemuda yang seperti ini adalah pemuda yang selalu berputus asa. Di dalam surat Yusuf Allah telah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wala ta'asu min rauhillah, dan janganlah kamu berpaling dari rahmat Allah. Innallaha la ya'asu min rauhillah illal qaumul kafirun. Sesungguhnya orang-orang yang berpaling dari rahmat Allah, orang-orang yang berputus asa dari rahmat Allah adalah orang-orang yang kafir. Jadi orang-orang yang tidak punya Tuhan, orang-orang yang tidak mengakui adanya Allah. Allah tidak suka bagi generasi muda yang selalu berpangku tangan, hanya ingin hidup enak, serba berkecukupan, tetapi tidak mau bekerja, tidak mau berusaha. Nonsen atau tidak mungkin akan terjadi seseorang itu menjadi berhasil apabila dia tidak mau sekolah, tidak mau kuliah. Nah, yang dilakukan oleh Ananda Ciki Fauzi dan Bella Fauzi ini luar biasa. Mereka berdua ini persis ya mengikuti sosok ibunya, karismatik ibunya yang sangat berwibawa, yang dalam hal ini benar-benar mengabdikan dirinya buat negeri kita yang tercinta. Terbukti karya beliau sangat banyak dan beliau semasa hidupnya mengajar di berbagai kampus yang ada di negeri kita yang tercinta ini. Itu Profesor Dr. Maris Shahab. Dalam hal-hal yang positif seperti ini, marilah semua generasi milenial untuk benar-benar mengikuti, mempedomani, yaitu sosok dari sahabat kita, ananda kita, Ciki dan Bella Fauzi. Ini dapat kita jadikan contoh yang sangat baik. Di dalam keseharian mereka, kehidupan mereka bergelimang dengan kegiatan-kegiatan positif, yaitu seperti kegiatan yang dilakukan oleh almarhumah ibunya. Begitu juga seorang ayah, Abang Dekang Fauzi, dia sangat mendukung, yaitu kegiatan-kegiatan anaknya, cita-cita anaknya, harapan anaknya. Nah, seorang ayah dapat membimbing anak dan istrinya menjadi keluarga yang berhasil di duniawi, berhasil juga di akhirat. Nah, ini baru dikatakan warga negara yang baik, benar-benar mencintai tanah air kita ini. Karena hubun watoni minal iman, cinta tanah air itu adalah merupakan sebagian daripada iman. Barang siapa yang mengisi kemerdekaan kita yang tercinta ini dengan berbagai macam sifat-sifat teladan, terutama dengan keilmuan, ini adalah ganjarannya, yaitu surga yang sangat luas, seluas langit dan bumi. Hadirin yang berbahagia, marilah kita semua mengajak kepada semua generasi muda yang ada pada saat ini, karena nasib bangsa ke depan tergantung dengan bagaimana ilmu yang melekat pada diri generasi muda yang ada pada saat ini. Bagaimana ilmu yang ada dikuasai pada generasi kita yang saat ini. Apabila generasi muda pada saat ini tidak mau berkorban, tidak mau rugi waktu, dan tidak mau berusaha untuk bersekolah, tidak mau berusaha untuk kuliah, maka akan jadi apa anak-anak kita ke depan, generasi kita ke depan? Justru nanti akan membawa kerusakan, kehancuran apabila generasi muda yang pada saat ini hanya berpangku tangan, tidak mau untuk berbuat kebaikan, tidak mau belajar, tidak mau kuliah, tidak mau sekolah, maka generasi muda yang posisi seperti ini akan menghancurkan negara kita ke depan. Maka dari itu, tidak ada orang yang ingin sukses tetapi tidak
pernah belajar. Tidak ada orang yang sukses, orang-orang yang tanpa bekerja keras dan tanpa mengalami pengorbanan. Semua adalah yaitu orang menjadi sukses pasti dengan pengorbanan yang sangat luar biasa, baik materi, mental, semuanya ya, semuanya pasti akan dikorbankan untuk mencari kesuksesan. Dan begitu juga kalau kita ingin hidup selamat di dunia, begitu juga sukses menghadap akhirat, menghadap Allah nanti. Kita juga di samping duniawi kita sukses, kita juga harus sukses, yaitu menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, terutama sholat 5 waktu, dan diimbangi dengan kegiatan-kegiatan infak, sedekah dan seterusnya. Barakallah, marilah kita isi kegiatan kehidupan kita ke depan mulai hari ini dan seterusnya seumur hidup kita. Kita selalu bergelimang dengan kegiatan-kegiatan yang sangat positif di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan sangat bermanfaat buat negeri kita yang tercinta ini. Barakallah, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscriber dan share, komen dan like channel YouTube kami. Barakallah.